Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang beberapa tips untuk menjadi Anda lebih handal di bidang sales. Di kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana caranya Anda bisa menjadi nomor satu dalam bidang sales di kantor Anda. Anda harus punya goal ini. Kenapa Anda harus punya goal ini? Karena di kompetisi manapun, nomor 2 dan nomor 3 terlupakan. Anda bisa jadi nomor 2 atau 3 di tim sales Anda jika karyawannya itu ada 50, ada 60, ada 70, Anda juara 3 juga, itu sangat bagus. Tapi kalau tim salesnya di bawah 10 orang, atau bahkan 10 orang pun, juara 2 atau 3 di bidang sales, itu saya tidak sarankan. Anda harus menjadi nomor 1 di bidang sales untuk kantor Anda. Yang pertama Anda harus punya adalah mindset untuk menjadi nomor 1 di kantor Anda. Pertama, Anda harus mindset bahwa Anda sendiri bisa melakukannya. Anda tidak boleh minder dengan sales lain. Sales lain mungkin quarter lalu achieve lebih bagus dari Anda, lebih bagus performanya, lebih bagus aktivitasnya, tapi Anda harus mindset, saya akan fokus mengembangkan diri saya, terus belajar, sehingga suatu saat saya bisa menjadi nomor 1. Itu adalah mindset yang penting. Lalu mindset Anda adalah Anda harus menyukai produk Anda sendiri. Anda harus yakin produk atau jasa Anda sendiri bisa men-solve problem dari customer. Jika Anda tidak percaya produk Anda itu kurang baik bagi customer atau kurang canggih dibanding kompetitor atau brandnya kurang, Anda tidak akan berhasil menjelaskan ke customer terhadap keraguan mereka. Apakah produk Anda ini bisa menyelesaikan problem mereka? Anda harus yakin dulu di awal, produk Anda ini bermanfaat, walaupun kompetitor itu produknya bagus dan punya kelebihan, tapi kita juga punya kelebihan yang sama banyak ya, yang bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di customer kita. Di mindset Anda harus menyukai produk Anda sendiri, Anda harus yakin jika Anda terus berkembang, Anda harus yakin Anda bisa jadi nomor 1 di kantor Anda. Karena itu penting jadi nomor 1 bagi saya. Dari dulu saya berkarir, saya tidak ingin jadi average atau rata-rata, karena orang yang performnya rata-rata itu terlupakan oleh manajemen. Manajemen pasti ingat siapa yang contribute terbanyak di tim sales mereka. Itu yang sangat penting. Lalu selain dua mindset ini, mindset ketiga adalah Anda harus fokus. Mindset Anda itu Anda harus fokus terhadap diri Anda sendiri. Jadi misalnya di minggu ke depan itu sales lain udah mau closing besar, Anda nggak perlu khawatir, Anda hanya perlu fokus angka Anda. Tidak usah terpengaruh oleh pencapaian tim sales, anggota tim sales lain. Jika Anda merasa, hari Rabu nih kawan gue di departemen yang sama bakal closing gede dan gue belum closing. Nah itu mindset yang salah. Anda nggak usah peduli tentang progres orang lain. Anda fokus saja dengan target Anda, apakah Anda sudah melakukan yang terbaik, apakah Anda sudah improve dari kemarin. Improve maksudnya adalah bisa improve kemampuan Anda dalam closing, kemampuan Anda dalam menjawab pertanyaan atau keraguan, kemampuan Anda dalam product knowledge, itu lebih penting daripada Anda fokus ke pencapaian anggota tim sales lain. Kalau Anda terlalu fokus terhadap pencapaian anggota tim sales lain, itu tidak akan membuat Anda menjadi nomor 1. Orang yang menjadi nomor 1 itu karena benar-benar fokus terhadap targetnya masing-masing. Dia terus memperbaiki diri sehingga bisa menjadi nomor 1 di kantornya. Lalu yang kedua adalah self improvement. Banyak sekali sales yang saya temui itu, jika saya tanya gimana sih mereka belajar sales, mereka hanya bilang saya belajar dari pengalaman, dari experience. Wah itu bagus, tapi ribuan atau jutaan sales juga belajar sales dari pengalaman. Bagi saya untuk menjadi nomor 1, belajar dari pengalaman saja tidak cukup. Belajar pengalaman itu bagus, tapi harus dilengkapi dengan self improvement, yaitu kita bisa
belajar, misalnya baca banyak buku tentang sales, tentang bagaimana caranya berpresentasi dengan bagus, bagaimana caranya closing deal, bagaimana caranya networking, dan banyak sekali aspek-aspek lain di bidang sales yang kita bisa pelajari dari banyak buku ataupun juga seminar. Tapi seminar Anda harus hati-hati dalam memilih trainer. Banyak trainer yang jualan seminar tapi dia tidak proven di industrinya, di luar industri training. Jika sales trainer tersebut udah pernah memimpin tim sales bertahun-tahun sehingga tim sales itu selalu closing, nah itu sales trainer yang Anda harus pelajari dari dirinya. Bukan sales trainer yang eh, ketika dia belum jadi trainer achievementnya kurang baik, terus dia jadi sales trainer itu bisa menjual seminar, itu tidak perlu belajar sales trainer seperti itu. Harus sales trainer yang terbukti di bidangnya sebelum mereka menjadi trainer. Ketiga adalah banyak sekali video-video gratis di YouTube tentang penjualan. Anda bisa belajar. Dan jika Anda subscribe ke channel saya, itu Anda juga belajar banyak tentang sales yang akan saya share secara gratis. Dan Anda bisa mengaplikasikannya ke aktivitas di kantor Anda. Setelah itu, Anda harus yakinkan diri Anda bahwa kalender Anda itu dalam beraktivitas nggak boleh kosong. Banyak sekali sales yang kalendernya itu kosong, mungkin hanya ada 1, 2, atau mungkin 4 meeting per minggu. Itu sales yang mediocre. Banyak kalendernya kosong itu rata-rata mereka lakukan sisa-sisa waktu yang begitu banyak itu dengan bergosip. Apa yang mereka gosipkan? Mayoritas gosipkan sales nomor 1 yang fokus mengejar target, yang kalendernya penuh. Itu yang mereka gosipkan rata-rata. Atau juga bisa gosip klien yang menolak mereka, mereka lebih blame ke klien itu. Terus juga blame tentang departemen operation, departemen lain yang bagi mereka kurang membantu dalam penjualan. Itu adalah mindset sales mediocre. Anda tidak boleh seperti itu. Anda harus membuat kalender Anda penuh sehingga tidak ada celah bagi Anda untuk wasting time. Kalender penuh ini mayoritas diisi dengan meeting-meeting dengan prospek. Tapi jika Anda tidak ada meeting dalam hari tertentu, Anda bisa penuhkan kalender Anda dengan banyak hal yang produktif seperti meningkatkan kemampuan PowerPoint atau pelajari bagaimana caranya networking atau gimana caranya closing, pelajari caranya ice breaking. Ice breaking itu kalimat-kalimat di awal ketika kalian bertemu dengan prospek itu sangat penting karena attention mereka akan cepat hilang kalau icebreaker-nya itu kurang bagus. Dan saya sangat yakin kalau kalender Anda penuh, itu semakin mendekatkan diri Anda dengan keberhasilan untuk menjadi nomor 1. Jadi jika Anda ingin menjadi sales nomor 1, lupakan hal-hal gosipin sales nomor 1 atau sales yang lebih achieve, itu tidak penting ya. Anda harus lebih fokus ke hari-hari Anda ini diisi dengan hal yang produktif, yang bisa mendekatkan diri Anda dengan closing yang banyak sehingga Anda menjadi nomor 1. Yang keempat, ini saya tekankan lagi dari video-video yang sebelumnya bahwa jangan pernah komplain Anda gagal karena kompetitor, karena kompetitor produknya lebih bagus atau brandnya lebih baik, ataupun Anda komplain hal-hal yang sepele sehingga membuat Anda tidak bisa closing deals, terus komplain departemen lain di kantor yang Anda rasa itu yang membuat Anda gagal dalam closing deal. Itu adalah mindset yang salah. Ketika kita gagal dalam bidang sales, kita harus terus improve, menyalahkan diri kita sendiri. Saya sering lihat orang yang sering komplain itu rata-rata ya orang yang rata-rata ya orang rata-rata, maksudnya adalah mayoritas dari mereka adalah orang yang perform secara average atau mediocre. Kebanyakan sih mediocre yang sering komplain ya.
Kalau Anda menjadi pemenang, Anda harus fokus terhadap diri Anda sendiri, nggak perlu fokus terhadap diri orang lain. Jika ada seseorang di kantor Anda, tim sales yang achieve bagus, misalnya minggu depan dia akan closing, Anda minggu depan masih agak kesusahan, nggak usah khawatirkan. Anda hanya fokus terhadap diri Anda sendiri. Jika semua sales, jika misalnya Anda tim sales 7 orang atau 8 orang di kantor Anda, atau 5 orang dan mayoritasnya kurang perform, Anda harus bilang ke diri Anda sendiri, saya tidak akan seperti mereka yang tidak perform. Saya di sini, di perusahaan kalian masing-masing, itu akan berkontribusi besar buat perusahaan kalian masing-masing. Jika kalian akhirnya mendapatkan goal ini menjadi nomor 1 di perusahaan Anda tidak boleh langsung santai bahwa saya sudah hebat nih jadi nomor 1 di kantor saya quarter ini. Sales lain nomor 2, nomor 3, nomor 4 jauh di bawah saya. Anda tetap harus self improvement. Jadi setelah Anda jadi nomor 1 pun, Anda bisa mengulang flow ini. Jadi Anda mulai lagi. Mindset saya ketika saya jadi nomor 1 itu sudah sangat bagus. Anda sudah punya keyakinan yang kuat terhadap diri Anda, terhadap produk Anda, terhadap solusi Anda, dan Anda tidak takut mundur dalam menghadapi rintangan. Anda tidak banyak komplain, atau Anda juga selalu self improvement. Anda harus ulangi ini semua. Mindset Anda tentu sudah bagus ketika Anda menjadi nomor 1, tapi untuk bertahan di nomor 1 itu susah. Karena kenapa? Karena ketika Anda menjadi nomor 1, banyak orang ingin mengalahkan Anda. Sekarang teman-teman Anda akan, ini orang hebat yang jadi nomor 1. Mereka akan lebih giat lagi untuk mengalahkan Anda. Tentu untuk menjadi nomor 1 dalam waktu yang lama, itu mindsetnya harus terus ditingkatkan. Bukan saja ketika menjadi nomor 1, tapi tetap bertahan nomor 1, mindsetnya harus ditingkatkan. Lalu yang kedua adalah self improvement harus terus ditingkatkan. Jangan karena kalian nomor 1 selama 3 quarter ke belakang, Anda santai, tidak banyak belajar lagi, sehingga kemungkinan Anda dibalap dengan orang yang, misalnya orang-orang baru yang ambisius datang ke kantor Anda untuk mengejar rekor Anda, itu bisa gawat bagi Anda. Anda harus bertahan untuk jadi nomor 1. Ketiga, tentu kalender harus penuh ya. Karena kalau kalender tidak penuh dan kalender tim sales lain penuh, tentu akan tidak bagus dalam mempertahankan Anda sebagai nomor 1. Lalu terus jangan pernah komplain. Tidak ada ruang untuk komplain. Perbesarlah ruang untuk memperbaiki diri dalam bidang sales sehingga Anda jauh lebih hebat dari kompetitor sales lainnya, baik di dalam tim Anda ataupun kompetitor sales di perusahaan-perusahaan yang menjadi lawan kalian atau kompetitor kalian. Jadi setelah saya pelajari dari banyak begitu sales di masyarakat di sekitar, ini adalah 4 hal yang kalian harus lakukan. Mindset kalian harus kuat sebelum menjadi nomor 1, bahkan setelah menjadi nomor 1 untuk mempertahankannya harus kuat. Terus belajar, jangan pernah nggak belajar. Jadilah murid seumur hidup. Lalu kalender harus penuh, tidak boleh kosong, karena kosong banyak hal yang tidak produktif yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh sales mediocre, seperti bergosip tentang sales nomor 1, itu banyak sekali dilakukan. Lalu jangan pernah komplain. Kalau kalian komplain, kalian gagal karena kompetitor, itu salah. Kalian bisa menang dengan kompetitor dengan 4 aspek ini. Saya akan share di video-video berikutnya tips-tips yang jauh lebih baik. Terima kasih.